Timnas Indonesia sekarang sudah diisi oleh talenta-talenta mewah, kebanyakan dari Eropa gitu ya, sehingga value pemain Timnas Indonesia menjadi sasaran informasi dari media sepak bola Indonesia. Itu pun yang akan gue update gitu ya. Halo guys, perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka ngebahas bola. Apa kabar kalian? Semoga kalian ada dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Oke, karena ini sudah akhir bulan Maret, makanya gue mau update tentang 10 pemain Timnas Indonesia termahal saat ini gitu ya. Dimana ada yang mengalami kenaikan, ada yang mengalami penurunan, ada juga yang stuck gitu di tempat gitu ya. Oke, kita akan bahas langsung di peringkat nomor 10. Peringkat nomor 10 ada pemain baru kita yang mengalami kenaikan 2 kali lipat. Kenaikan harga 2 kali lipat dari 500.000 euro ke 1 juta euro. Yaitu dia adalah pemain debutan ketika menghadapi Australia kemarin. Posisinya adalah back kiri, yaitu Dean James. Dia bermain di Go Ahead Eagles sebagai back kiri. Dia mengalami kenaikan 2 kali lipat karena performanya di Go Ahead Eagles yang berhasil mengalahkan PSV Eindhoven 2 kali berturut-turut. Dan bermainnya bagus gitu ya. Dean James ada di peringkat 10 pemain Timnas Indonesia termahal saat ini. Nomor 9 ada bek kanan kita yang bermain di Yokohama F Marinos, yaitu Sandy Walsh yang sudah berusia 30 tahun. Dia tidak mengalami kenaikan atau penurunan, harganya tetap 1 juta euro. Dan Sandy Walsh memang setahun terakhir sebenarnya sudah mengalami penurunan yang begitu signifikan. Sudah mengalami penurunan dari sekitar 26 miliar ke 1 juta euro atau sekitar 17 miliar ya. Dan kalau melihat performanya di Yokohama sekarang, harusnya ada sedikit peningkatan value sih, karena Sandy Walsh sekarang lagi perform di klubnya. Jadi semoga Sandy Walsh nanti akan mengalami peningkatan di harganya. Nomor 8 ada striker kebanggaan kita ya, striker baru kita yang sudah mencuri perhatian semua pecinta sepak bola Indonesia, bahkan ASEAN gitu ya. Dia adalah, kalian pasti tahu ya, Ole Romani. Ole Romani ada di peringkat ke-8 pemain timnas termahal saat ini dengan value 1,3 juta euro. 1,3 juta euro, dan diprediksi di tahun ini akan mengalami peningkatan ya, karena di Oxford dia udah sering main, di timnas juga dia membuktikan kalau dia adalah salah satu striker terbaik di Asia. Jadi gua rasa akan mengalami peningkatan terus ya Ole Romani gitu ya. Nomor 7 ada gelandang favorit kita semua ya, El Profesor Tom Haye. Tom Haye mempunyai value 1,5 juta euro. Ini sebenarnya penurunan ya dari tahun lalu, dimana tahun lalu Tom Haye ini berharga 3 juta euro. Tapi sekarang sudah mengalami penurunan 2 kali lipat, penurunan 2 kali ya. Jadi tinggal 1.500.000 euro, dan diprediksi tidak akan lagi mengalami peningkatan. Kenapa? Karena usianya sudah 30 plus. Dan memang mainnya juga di klub yang kecil ya, Almere City gitu ya, di Eredivisie. Nomor 6 ada kiper kebanggaan kita semua, yaitu Martin Paes. Martin Paes tidak mengalami penurunan atau peningkatan di Amerika. Harganya masih 1,8 juta euro. 1,8 juta euro. Dia menjadi andalan di timnas Indonesia dan menjadi andalan di Dallas. Dan dengan umurnya masih 26 tahun, harusnya Paes masih bisa mengalami peningkatan dari segi harga. Andai dia terus menjadi pilihan utama di timnas maupun di Dallas gitu ya. Nomor 5 adalah ada El Konsisten, yaitu Kevin Verdonk yang tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Harganya masih 2,5 juta euro. Ya, penampilannya juga di Nick Begen mengalami naik turun ya. Terkadang dia akhir-akhir ini bermain solid, tapi sebelumnya di awal Maret dia bermainnya jelek gitu ya. Jadi tidak mengalami kenaikan harga. Nomor 4 ada gelandang
bek kanan andalan kita saat ini yang kemarin penalti gagal ya, yaitu Kevin Dix. Kevin Dix sudah mengalami kenaikan harga, masih 4,5 juta euro. Dan diprediksi menurut gua tahun ini, di akhir tahun ini kayaknya Kevin Dix bisa mengalami kenaikan harga. Kenapa? Karena dia akan pindah ke Liga Jerman. Dan kalau dia perform di Liga Jerman, harganya bisa jadi meroket gitu ya. Harganya bisa jadi meroket. Jadi we'll see. Akan kemana karir Kevin Dix ke depannya dan akan seberharga apa Kevin Dix nantinya. Nomor 3 ini ada kiper. Ada kiper yang baru saja dinaturalisasi. Kiper yang baru saja dinaturalisasi yaitu Emil Audero. Emil Audero belum mencatatkan debutnya dengan timnas Indonesia, tapi diprediksi akan menjalani debut di lawan Cina karena Martin Paes mengalami akumulasi kartu sehingga tidak bisa bermain. Emil Audero diprediksi akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Martin Paes. Dan kalau melihat dari karirnya, sekarang dia terlempar ke Serie B, kemudian di timnas juga dia menjadi pilihan nomor 2. Sepertinya Emil sudah akan sulit mengalami peningkatan, bahkan cenderung akan mengalami penurunan terus ya. Ditambah usianya sudah 28 tahun, jadi mungkin akan kesulitan ya. Nomor 2, ada yang mengalami kenaikan signifikan dari harganya dulu 3 juta euro, naik 2 juta euro ke 5 juta euro. Harganya sama dengan Emil, yaitu El Capitano Jai Itzes. Jai Itzes adalah pemain termahal nomor 2 di timnas Indonesia saat ini dengan value 5 juta euro karena performa konsistennya di Serie A dan sekarang menjadi kapten juga di Venezia, dan juga performa konsistennya di timnas Indonesia. Dan diprediksi Jai Itzes ini kedepannya akan menjadi pemain termahal timnas Indonesia karena dia sudah dilirik oleh banyak klub besar terutama di Serie A, ada juga dari Bundesliga, ada juga dari Liga Prancis. Jadi harga Jai Itzes, melambungnya harga Jai Itzes nanti tergantung kemana dia akan berlabuh dan seberapa sering nanti dia akan bermain. Jadi Jai Itzes ini menurut gue adalah pemain yang akan paling ditunggu. Akan sampai mana perubahan harga dari Jai Itzes? Kenapa? Karena di tahun lalu Jai Itzes ini masih seharga 1,5 juta euro. Dan sekarang sudah 5 juta euro. Dan nanti bisa jadi puluhan juta euro melihat performanya sekarang, dan dia masih 24 tahun. Karirnya tuh masih sangat panjang gitu ya di Eropa. Jadi we'll see akan kemana. Nomor 1, nah ini ada El Klarifikasi, dimana klarifikasinya lebih banyak dari bermainnya gitu ya. Yang akhir-akhir ini lagi banyak sekali diserang oleh pengamat yang gak jelas itu ya. Pengamat, kemudian pandit-pandit yang gak jelas itu, bahkan anggota DPR ada yang nyerang dia juga karena performanya di lapangan memang tidak memperlihatkan kualitasnya di Eredivisie ya. Yaitu Mads Hilgers masih menjadi pemain nomor 1, namun harganya mengalami penurunan yang signifikan dari 9 juta euro ke 7 juta euro. Dan ini adalah penurunan kedua yang terjadi kepada Mads Hilgers di tahun ini. Setelah Januari kemarin dia juga mengalami penurunan juga ya. Dari 10 juta euro ke 9 juta euro, sekarang turun lagi ke 7 juta euro. Dan ini diakibatkan dari cedera yang dia alami sejak bulan Oktober kemarin. Sampai saat ini dia belum kembali ke level fitnessnya yang 100%. Bahkan di timnas juga dia tidak perform di 3 pertandingan ini. Jadi ya we'll see. Dia ini masih 23 tahun, jadi masih sangat berpotensi untuk kembali naik harganya karena dia pun sudah mulai dilirik oleh tim-tim besar di Eredivisie. Jadi we'll see akan kemana Mads Hilgers ini akan berlabuh. Oke guys, itu 10 pemain termahal timnas Indonesia di bulan Maret. So see you di update bulan April nanti ya. Bye bye.